orang pun bisa mengatakan bahwa kedudukan itu maksudnya adalah kedudukan. Maksudnya singgasana itu kedudukan yang tinggi. Jangan berpikir itu seperti Anda duduk di kursi. Itu letak permasalahannya di situ, Bro. Jadi Iya, kalau Anda gini-gini Bang. karena Gini yang Bang. diajak bicara itu Anda manusia. Saya kasih contoh ya. Iya, iya, gini-gini Nah, Bang. Kalau mengenai pembahasan kita Bang, biar nanti penonton yang nilai Bang. Gini Bang. Kalau di ayat itu jelas kan Allah, Anda kan bilang Allah itu maha besar. Justru yang bikin saya bingung Bang, ternyata Allah itu hanya dijujuk oleh 8 malaikat aja. Sementara malaikat itu beribu-ribu. Kok bisa Allah Akbar itu, Allah yang ya. maha besar itu, yang menjunjungnya hanya 8 malaikat. Nah, coba gimana logikanya itu Bang? Silakan Jadi Bang. gini Bang, ya saya jelaskan, Abang dengerin baik-baik. Saya kasih Iya contoh lagi surat silakan. Al-An'am. Ya sabar, Iya, sabar, sabar dulu. iya gini Surat Bang Rara, izin Al-An'am bentar, bentar, ayat bentar, bentar. 101. Bentar, saya jelaskan biar Anda itu mengerti apa yang saya maksud. Saya Iya, kasih contoh. silakan, silakan. Al-An'am 101. Mana mungkin Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya istri? Lalu orang Kristen bertanya, Pak, kalau Allah punya istri gimana? Ya ini yang konyol gitu. Kenapa saya bilang konyol? Misalkan saya bertanya kepada Pak Bogos kapan Anda melahirkan, Pak? Ya, itu pertanyaan bodoh, saya laki-laki kok melahirkan. Kadang, Pak, pertanyaan itu ada pertanyaan yang salah sehingga nggak ada jawabannya. Ketika Anda bertanya, bagaimana kalau Allah punya istri? Allah itu tidak butuh istri, Allah tidak butuh seks, Allah tidak butuh apapun. Semua bergantung pada Allah. Allah tidak bergantung pada segala sesuatu. Kalau Allah punya istri, berarti Allah bergantung pada istri. Dan itu tidak mungkin, Pak. Loh, terus kenapa, Pak, ditulis di situ? Allah tidak mungkin punya anak. Padahal Allah tidak punya istri. Karena yang diajak bicara itu kamu, manusia. Kamu itu menikah. Kamu punya anak. Kamu punya suami. Kamu punya istri. Yang diajak bicara itu manusia yang kawin, yang punya anak. Jadi Allah itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh kamu. Tapi pemahaman itu jangan kamu balikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menikah. Tuhan juga nggak punya anak. Sama aja kamu bilang begini, Pak, di mana saya bisa beli ayam yang bisa menggonggong? Ya nggak akan ketemu, dijawab pun nggak bisa, karena ayam itu berkokok, tidak menggonggong. Jadi walaupun Anda bertanya, bagaimana kalau Allah punya istri? Pertanyaannya yang salah, karena Allah tidak butuh istri, kok ditanya bagaimana Allah punya istri? Anda pahami dulu. Ini filsafat, Pak. Anda nyampe nggak ke sana, gitu loh penjelasan saya. Nyampe nggak penjelasanku? Lanjut, Pak. Nanti saya bantah juga lihat Al-Quran, Pak. Nggak nyampe. Enggak, silakan Anda itu nanti. karena Nah, Anda berpikir dengan Anda soalnya gini Pak, mohon maaf ya, karena Anda meyakini Tuhan berbentuk manusia. Sekarang saya tanya balik ya dengan logika yang sederhana. Menurut Anda, Tuhan itu seharusnya bisa dilihat atau tidak? Menurut kamu? lanjut aja dulu, Pak. Nanti saya sangka melihat Enggak, ayat saya bertanya Al-Quran, Pak. dulu. Anda jawab dulu. Menurut Anda, Tuhan itu seharusnya bisa dilihat atau tidak? Menurut Anda? Oke, saya jawab ya. Gini, Ya. gini. Kalau esensi Tuhan yang kami kenal itu karena dia tak terhampiri, dia maha suci, gini. Tetapi dia untuk menyatakan kepribadian, menyatakan dirinya, dia datang Pak dalam wujud sesuatu hal. Contohnya dalam suara, bentuk suara, dia didengarkan oleh Bani Israel. Dalam suatu mujizat, bentuknya ya seperti fenomena alam. Seperti itu Pak, bukan hanya sebatas kata-kata. Memang dia nggak ada yang bisa menghampiri dia, nggak bisa. Makanya justru gini Pak, yang terhampiri, yang nggak terhampiri itulah yang bisa harus sanggup yang bisa menghampiri kita, karena kita nggak mampu menghampiri dia. Tetapi dia menggunakan eksistensinya dari wujud lain. Contohnya dalam tiang awan, dalam rupa awan, dalam naungan awan, dalam suara gemuruh, seperti itu Pak. Memberikan mujizat, istilahnya membuktikan Katakan bahwa mujizat. Tuhan berarti harusnya bisa dilihat. Pertanyaan saya begini, tolong jawab singkat Ya. aja, sederhana, biar nggak berbelit-belit. Anda Oke. percaya Tuhan itu maha kuasa, tidak dibatasi ruang dan waktu? Ya percaya, saya percaya Pak. Oke, ketika Anda mengatakan bahwa Anda percaya Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka itu akan bertabrakan dengan keimanan Anda terhadap Yesus. Karena Yesus Anda itu lahir 1 Masehi, meninggal 33 Masehi, dia sudah dibatasi waktu. Ketika dia lahir di Bethlehem, Palestina, dia sudah dibatasi oleh tempat. Berarti Tuhan yang Anda imani sebagai Yesus Kristus, itu sudah dibatasi oleh ruang dan waktu, Pak. Ketika Anda mengatakan harusnya Tuhan bisa dilihat, itu justru bertentangan dengan apa yang Anda imani.
Sudah, boleh saya jawab, Pak? Boleh saya jawab? Yesus Nah, itu adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan, Pak. Allah kami itu roh, Allah kami itu tidak terhampiri, Allah kami itu cahaya yang menghanguskan, dia terang yang terhampiri. Jadi gini, Pak, bagaimana mungkin manusia bisa mengenal Allah yang tidak terhampiri itu, Allah yang menghanguskan itu, jika dia tidak datang dalam wujud ekstensinya, dalam wujud yang lain, supaya kita mengenal dia. Contohnya, dalam coba baca Kak, tunggu ya, dalam kitab Keluaran berapa ya? Dalam kitab Keluaran, Allah berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Bani Israel, aku akan datang kepada mereka supaya mereka percaya kepadamu bahwa mereka mendengar suaraku. Gitu, Pak. Datang suara itu dalam bentuk gemuruh. Seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya sebatas kalimat. ini Tuhan tidak terbatas, Pak. Tuhan yang tidak terbatas Iya. itu kan menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, semuanya terbatas. Yang Justru jadi itu bertentangan dengan Pak, yang keyakinan jadi Anda manusia sendiri, itu adalah, Pak. dengar dulu Pak. Yang menjadi manusia itu sang firman-Nya. Saya contohkan gini Pak, di surat Taha ayat 14. Allah berfirman lewat dari sebatang pohon. Apakah Allah itu terbatas? Saya Saya bertanya jawab. Pak. Oke, saya Oke, jawab. oke, silakan jawab. Sebelum Allah bertemu Musa, pohon itu sudah di sana apa enggak? Sudah di sana, Pak. Jangan berpikir Allah jadi Iya. pohon. Enggak, sabar dulu. Saya Dari mana Anda jelaskan tahu dulu sudah biar di sana, Anda Pak? tidak Iya, bingung. oke, silakan. Sebelum Allah turun kepada Nabi Musa, pohonnya sudah ada di sana. Jadi jangan berpikir Allah berubah menjadi pohon, enggak begitu. Dan yang bertemu Musa manifestasi dari zat Allah, bukan zat Allah itu sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Oke, kalau Anda nggak paham, HP yang saya pegang ini, saya sedang ngobrol dengan kamu. Tapi dirimu secara fisik kan nggak ada di dalam HP ku ini. Ngerti nggak maksudnya? Itu yang disebut manifestasi dari zat. Sudah, Bukan Pak. zat itu sendiri. Saya ulangi lagi biar Anda ngerti. Anda ngobrol dengan saya, dirimu nggak ada di dalam kamarku sekarang. Dirimu, badanmu juga nggak ada di dalam HP ini. Tapi kamu bisa berkomunikasi dengan aku. Itu disebut manifestasi dari zat. Bukan zat kamu itu sendiri atau substansi kamu. Ngerti nggak maksudnya? Berbeda dengan Tuhan Anda yang Anda sebut Yesus. Karena dia secara fisik kan memang lahir dan mati di bumi kan. Wujudnya ada. Saya kasih contoh lagi. Ketika Gabriel bertemu Maria, dia itu malaikat atau manusia menurutmu? Kan dikatakan Saya berwujud jawab dulu manusia. Iya. Kalau kamu bertanya mengenai iman saya jawab dulu. Gini, Bro. Ya. Sama, kamu kan sudah menerangkan tadi, bukan zat-zatnya itu yang bermanifestasi. Ya sama, Allah kami itu roh, bukan rohnya itu yang bermanifestasi. Tetapi sang firmannya yang manifestasi mengambil rupa dalam wujud manusia. Ya sama seperti Ya itu, kan Bro. fisik manusianya ada, Pak. Yang disalib Iya, itu kan bukan gini, roh. Bro. Anda meyakini yang disalib itu roh berarti? Dengar dulu, kan sudah saya jawab tadi. Yang bermanifestasi itu adalah sang firman itu dalam rupa wujud manusia, bukan roh. Roh itu tidak terhampiri, Pak. Roh itu tidak terbatas, Pak. Roh itu adalah sumber kehidupan. Roh, dialah sang sumber segala sumber. Jadi nggak terhampiri itu, Pak. Jadi yang bermanifestasi itu dalam wujud manusia itu, dalam mengambil rupa dalam wujud manusia, ya Yesus, anak manusia itu. Yesus itu kan ada Sang firman fisiknya itu sih, gini, Pak. Pak. Sang Kan firman itu dia juga kan yang lapar, gini, Pak. dia kan makan ikan goreng, kan Anda tahu. Menurut Anda roh itu makan nggak kalau roh? Kan nggak mungkin roh itu makan. Anda bisa ngerti nggak? Anda percaya Allahmu bermanifestasi lewat pohon, tetapi lewat manusia nggak Anda percaya? Kan aneh itu. Loh, Anda beda, enggak Pak. gini. Kan dari awal saya sudah Iya, mengatakan. terserah Anda mau beda. Gini, Bro. Allahmu Itu kan bermanifestasi lewat api, Anda percaya. Nah, saya mau tanya dulu, suara itu keluar dari belakang dari pohon itu atau dari mana? gini. Saya Yang di jelaskan surat dulu. Taha Saya itu, ulangi silakan lagi. baca dulu Kak Saya Ica. ulangi lagi biar Tunggu dulu, Anda paham. berjelas kita Kak. Berjelas Pak Raka. Silakan dulu bukakan Kak Ica, surat Taha nomor 14 Kak Ica. Surat Taha. Bentar lagi kita ini ya 15 menit lagi ya. Iya, Jam iya, 9 ya. iya, udah lapar, udah mau makan lagi, udah lapar. Surah Jadi gini Bang Raka, kalau kamu mau bawa konsep keimananmu ke dalam keimanan kami nggak masuk. Allah kami itu Esa tunggal, yang dimaksud tunggal itu di dalam kemahaesanya itu ada firman dan roh itu, Pak. Jadi Allahmu kan nggak punya roh.
hanya zat. Ya kalau dalam iman kami, kalau dia nggak punya roh, berarti dia hanya mati. Dia benda mati. Oh, Anda memberi Gitu. kesimpulan, Pak. Tidak punya Bukan roh, kalau Anda dalam bilang iman mati. kami, dalam Oh iman ya kami bukan silakan, saya tapi punya Anda iman bikin tuh, bro. framing di Kan situ. Anda berkata zat. Mm-mm. Dalam iman kami yang saya jawab, bro, bukan imanmu. Gini, saya jawab dulu. Ketika Anda mengatakan betul, Allah kami itu adalah zat, betul. Tapi zat ini memiliki sifat, Pak. Sifat Allah salah satunya berkuasa, berkehendak. Kalau Anda berkeyakinan Allah itu zat dan zat itu benda mati, kan nggak mungkin benda mati berkuasa, mengampuni, menghidupkan orang mati, berkehendak, ya, Itu tergantung berfirman, iman kan nggak kita, Pak. mungkin, Pak. Iya, tergantung Makanya iman gini loh. kita, Pak. Gini, Pak. Iya, Kalau tapi Anda mengatakan gini, zat terus Anda saudaraku, mengatakan benda mati. Begitu kan dengar dulu, Anda saudaraku. berframing di agama orang lain, Pak, Bukan akhirnya. memframing gini, bro. Saya kan menjawab sesuai yang saya tahu. Gini, bro, kalau saya percaya Tuhan saya itu istilahnya memang hidup, otomatis karyanya di dunia ini ada. Istilahnya, jangan kita mengandalkan karya Tuhan itu adalah alam semesta ini. Kita enggak saat penciptaan itu manusia enggak ada, Pak. Jadi iblis juga bisa mengklaim bahwa itu ciptaannya. Gini loh, Pak. Tetapi Kalau Anda untuk mengatakan mengerti, karya Pak. keselamatan, Pak. Bang Raka situ nggak ngerti, nggak paham ya. Nah Bang Raka menyatakan apa roh apa tadi Bang Raka? Saya sampai ketawa geli dengernya. Ya gini Enggak. kan, kalau di Kristen Allah itu kan roh. Menurut Ya. keyakinan mereka kan begitu, Kak Ica. Oke lah, nggak apa-apa, itu kan keyakinan Anda. Matius Iya. pasal 4 ayat 1, iblis dibawa roh ke kaki bukit. Roh di situ adalah iblis. Yesus Anda dibawa oleh iblis yang berupa roh. Jadi iblis menurut Alkitab itu adalah roh. Tuhan kamu juga roh. Berarti boleh dong saya mengatakan, ya Tuhan Anda apa bedanya sama iblis sama-sama roh? Buktinya Tetapi apa? kan Oke, Matius bedanya gini, pasal Pak. 4 ayat Biar saya jawab, Pak. Ini Matius bedanya. pasal 4 ayat 1. Bedanya iblis itu Ya, jahat. supaya Bang Ya, Raka ini. itu soalnya gimana ya? Roh itu Pemahaman nggak terbatas, Pak. Roh itu nggak terbatas, Bang Pak. Raka ini cara pemahamannya kayak anak TK beneran saya bilang. Saya dari tadi dengerinnya lucu aja sih, tapi nggak apa-apa sih. Oke, itu kan kembali lagi kepada orang yang ini ya, yang punya ini ya, pemikiran yang oke lah gitu ya. Nah, jadi biar silakan Bang Raja untuk ngejelasin ya. Jadi gini, Bang. Sebenarnya pertikaian Muslim dengan Kristen terletak di kata Tuhan itu. Jadi konsep Tuhan itu gini, Bang. Kalau kita mau kalian jujur, kita bahas mengenai ketuhanan, ada di Autobait 31. Dari situ kita akan dapat konsepnya, Bang. Berani nggak, Bang? Tapi kalau nanti di lain waktu, Bang, kita bahas itu yang, Bang, ya. Saya mau tanya dulu sebelum itu, cuman saya mau tanya dulu ya. Coba Bang Kak Ica dulu, Autobait 31 Kak Ica. Saya mau tanya dulu apa tanggapan Bang Raka ini mengenai itu. Oke, Saya bentar bacakan ya. aja lah. Oh, ya, Di situ silakan. jelas tertulis. Oke, gini bunyi ayat kalimatnya di situ. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulama sebagai Tuhan. Tuhan yang bagaimana yang dimaksud situ, Pak? Apakah sama derajatnya iya. sama Allah? Silakan jawab, Pak. Saya jelaskan dulu teman-teman. Ahli Ya. kitab ini yang Nasrani mengatakan bahwa Isa Al-Masih anak Allah, ya, Ibnullah, ya, anak Allah, putra Allah lah, ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Uzair atau ayat 30. Jadi orang-orang di zaman perjanjian lama itu ada yang mengunggulkan rahib-rahib mereka, menjadikan seperti Tuhan, bahkan menjadi setara dengan Tuhan. Mereka lebih percaya omongan-omongan para rahib sehingga merubah beberapa hukum di dalam Taurat-Taurat mereka. Yang Nasrani menuhankan Isa Al-Masih putra Maryam dan mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah. Jadi gini, Pak, mereka menjadikan ya Tuhan selain Allah dan Isa putra Maryam. Jangan seolah-olah Anda berpikir Allah dan Isa putra Maryam ini sebagai satu kata yang disambungkan. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya, dalam ilmu Nahu Sorof itu ada atof, Pak.
atofnya itu mengikuti orang-orang terdahulu. Jadi seperti Nasrani itu mentuhankan Isa. Terus yang Yahudi menuhankan Uzair, rahib-rahib mereka, ya kan? Imam-imam Yahudi. Jadi jangan mengatakan menuhankan Allah dan Isa putra Maryam seolah-olah kata dan ini menganggap Isa putra Maryam setara dengan Allah, nggak begitu. Karena Ya, ada ilmunya Pak, di dalam ilmu Nausorof itu oke. namanya ilmu Nausorof. Nggak, saya jelaskan dulu. Iya, ya, Karena takutnya gini Pak, framing bentar. Anda itu Iya, enggak, mengatakan enggak. Allah dan Isa putra Ya, Maryam Anda sambung. saya nggak ke sana, Pak. Saya nggak ke sana, Pak. Ya, yang Soalnya mana, segini, mana? Pak. Oke. Gini, Pak. Yang saya tanyakan itu, oke kan Bapak sudah jawab bahwa menurut Allah mereka yang di situ menjadikan rahim-rahimnya alim ulamanya termasuk Isa sebagai Tuhan setara dengan Allah. Benar gak? Ya, betul. Karena mereka Ya. menuruti gini, karena mereka menuruti perintah-perintah dari rahib-rahib yang tidak yang dikatakan Allah. Benar atau tidak? Ya, terus Oke. Gini, Bang. pertanyaannya, Bagaimana kalau seandainya orang-orang itu juga bertanya seperti ini, Bang? Muslim menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. masalahnya di Alasannya mana Muslim gini. menjadikan Muhammad Oke, gini, menjadi Bang. ada bukti Gini, nggak Bang. gitu loh? Ada, Itu gini, yang Bang. jadi masalah. Oke, Anda ngomong gini, apa gini. saja boleh. Gini, Kalau Bang. Quran mengatakan Iya, saya orang jawab. Nasrani menganggap Isa Oke, biar sebagai saya anak jawab, Allah, Bang. kan Gini, Bang. benar Pak, Oke, bukan saya fitnah jawab, Pak. Bang. Oke, gini, Ah. Bang. Saya jawab, Bang. Gini, Bang. Kan itu kan klaim. Gini, Bang. Kalau mereka juga bisa menyebut Anda mempertuhankan Nabi Muhammad karena Anda menuruti semua perkataan Muhammad yang nggak ada di Al-Quran, kan bisa jadi. Contohnya gini, Bang. Di dalam pemahaman mereka itu yang Tuhan tuduh mereka telah mempertuhankan rahibnya, di dalam kitab mereka tertulis jelas bahwa unta itu haram, kotoran unta itu haram. Sementara Muhammad menghalalkannya. Kan bisa jadi juga membuat klaim mereka seperti itu bahwa mereka mempertuhankan Nabi Oke, Muhammad. ini Karena saya mereka, jawab ya Pak. Oke. silakan. Jadi gini Pak, saya tahu, bahkan saya hafal Pak hukum Torah itu. Kelinci haram, dengerin dulu jangan dipotong. Onta haram, semua binatang laut kecuali ikan yang bersisik itu haram. Jadi kalau ikan itu halal, tapi yang nggak bersisik kayak belut, cumi-cumi, kepiting itu haram. Jadi jangan kaget ketika Allah berkata orang-orang ahli kitab ini mengharamkan yang sudah dihalalkan bagi mereka dan menghalalkan yang sudah diharamkan bagi mereka. Apa itu? Orang Yahudi mengharamkan yang sudah dihalalkan bagi mereka, belut, cumi-cumi halal, unta yang makan tumbuh-tumbuhan halal diharamkan, kelinci yang makan tanaman diharamkan. Orang Kristen menghalalkan yang sudah diharamkan bagi mereka. Apa itu? Babi. Jadi ini benar bahwa orang-orang ahli kitab ini telah merubah ajaran yang diberikan kepada mereka dengan tangannya sendiri. Karena mereka telah merubah hukum-hukum itu. Anda harus tahu, yang merubah Torah itu, hukum-hukum Torah, itu para rahib-rahib itu. Dan pengikut Yahudi patuh dan taat kepada para rahib itu mengalahkan patuhnya dia kepada YHWH. Bahkan Torah dirubah sendiri oleh mereka. Itulah makna surat At-Taubah 30. Bahwa mereka merubah hukum yang diturunkan kepada mereka. Anda kan tahu Pak, onta itu makan tanaman Pak. Kalau binatang pemakan binatang buas, misalkan Raja Wali, beruang itu kan binatang buas kan. Nggak mungkin kita makan itu kalau sudut pandang Torah kan binatang buas itu kan haram. Lah ini binatang makan tanaman diharamkan, kelinci diharamkan. Mereka mengikuti rahib-rahib mereka dan merubah hukum yang diturunkan kepada mereka. Itu maksudnya surat At-Taubah itu. Jadi bahkan mereka lebih patuh pada rahibnya daripada Allah itu sendiri. Begitu. Sudah Pak, gini. Di surah Ali Imran ayat 55, di situ jelas berkata bahwa Isa datang untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Pertanyaan saya Pak, kalau di zaman mereka diharamkan babi, kan nggak ada dijelaskan situ apa aja yang dihalalkan oleh Nabi Isa Ya, dari betul. yang diharamkan itu. Jadi gini, kalau dikategorikan di situ nggak gini, saya tunggu dulu Pak. Jangan kita main munafik. Kalau dikategorikan di situ yang dihalalkan oleh Nabi Isa itu babi, kan boleh ditafsir juga seperti itu Pak. Ya tapi karena gini Pak. Tapi Ya, kalau betul, di zaman betul, Pak. Muhammad, Saya setuju. gini.
Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad kembali lagi diharamkan babi itu agak masalah. Tetapi faktanya gini Pak, dalam kitab kalian itu abu-abu. Kenapa saya bilang abu-abu? Kalau memang monoton itu babi itu haram, walau dalam keadaan pun tetap haram. Tetapi faktanya tidak. Di Alkitabmu berkata babi itu bisa halal dalam situasi tertentu. Tetapi kalau memang konsisten, ya babi itu dalam situasi apapun tetap haram. Itu maksud saya Pak. Gini Tapi Pak, ini kan ya. kita kan sekedar berdiskusi. Ya, Silakan jadi lanjut, Pak. gini, saya jelaskan. Memang kenapa sih diturunkan Isa itu? Menurut sudut pandang Islam, Isa itu diturunkan untuk menggenapi hukum Torah, Pak. Itu betul. Dan kita juga mengakui untuk menggenapi hukum-hukum Torah yang dirubah oleh rahib-rahib Yahudi sebelumnya. Jadi dia datang untuk membenarkan hukum-hukum itu, meluruskan lagi. Makanya dia datang, aku datang hanya diutus untuk domba-domba sesat dari bangsa Israel. Jadi ada domba sesat itu bukan nggak ada, ayatmu yang ngomong. Jadi kalau Ya. dia datang ke domba sesat, betul. Domba sesat dari mana? Bangsa Israel yang dilurusin. Kamu bukan orang Yahudi, tidak patuh remah-remah roti dilemparkan pada seekor anjing seperti kamu. Jadi memang Yesusmu itu diutus untuk Yahudi, yang domba-domba sesat yang akan dibawa ke jalan yang lurus. Siapa yang dibawa ke jalan yang lurus? Yahudi yang melenceng dari jalan yang lurus tadi, dibawa ke jalan yang lurus oleh Nabi Isa. Itu betul. Iya. Nggak ada Makanya masalah soal itu. Nah, Ketika makanya dikatakan gini, pada tadi kan Anda saat kan memperdebatkan babi. Pertanyaan saya, kan di situ jelas tertulis di Al-Quran Anda sendiri loh. Saya nggak ambil dalil dari kitab saya loh. Dari kitab ya saya emang juga kan. gimana Yesus Dengar, menghalalkan dengar, Bang. babi, Anda bisa menunjukkan. Matius pasal 8 ayat 32, Yesus Anda mengusir babi sampai nyemplung ke dalam danau. Anda Iya. baca itu. Iya, Pada saat nggak ada itu, nggak ada Yesus, hubungannya sama itu, Pak. Nggak ada ya Anda hubungannya mau sama. mengatakan Yesus menghalalkan Dengar babi, dulu, begitu. dengar dulu, Pak. Dengar. Kalau itu ada ayatnya, Pak. Itu diperlihatkan kepada Petrus, Pak. Ada ayatnya. Jadi kita bukan sembarangan ngarang. Tapi kalau Anda kan gini, saya mau tanya. Katakan Tuhan, aku Gini, takut Pak. memakan makanan yang haram. Kok Anda berani makan makanan yang haram? Petrus aja nggak berani. Iya, Kok Anda berani? dengar dulu. Tapi di situ diperintahkan bagi Tuhan tidak ada yang haram halal. Di situ diperintahkan Teman-teman, bentar mengenai. lagi kita udahan ya. Iya, gini.